Bab 10. Cemburu lagi. Diana, maafin Mas Danang Mas Danang hilap, Mas kelepasan, bukain pintunya. Terdengar Mas Danang terus berbicara di depan kamarku. Dia terus minta maaf padahal jantungku berdetak kencang seolah-olah hendak melompat, makanya aku berlari ke dalam kamarku. Dia tidak tahu saat ini aku sedang berguling-guling di tempat tidur karena kesenangan. Harusnya kamu menciumnya lebih lama, Mas, biar aku bisa menjiwainya. Tahu gimana rasanya? Tadi cuma sebentar, bahkan otakku tidak bisa mencernanya. Diana, maafin Mas Danang. Mas nggak akan lakuin itu lagi, ucapnya lagi. Apa? Tidak akan melakukannya lagi? Jangan, Mas, aku mau lagi. Bergegas aku bangkit dari tempat tidur dan membuka pintunya. Kutundukkan wajahku karena malu melihatnya. Kamu marah? Tanyanya. Aku tetap diam dan menundukkan wajahku sambil menatap telapak kakiku. Mas Danang gak akan lakuin itu lagi. Aku mendongak menatap ke arahnya. Jangan bilang begitu, Mas. Aku masih penasaran dengan rasanya. Kata-kata itu tentu hanya terucap dalam hati. Aku harap dia bisa membacanya lewat pandangan mataku. Kamu nggak mau maafin Mas. Mas nggak akan lakuin itu lagi. Suamiku itu berkata sambil meraih tanganku dan menggenggamnya. Ih, gemesin banget sih Mas Danang ini. Dibilang aku masih mau lagi juga. Cup. Akhirnya aku berjinjit dan mengecup bibirnya. Kali ini dia yang sepertinya kaget. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan bisa mengendalikan diriku jika kamu lakukan itu lagi. Cup. Aku malah menciumnya lagi mendengar perkataannya, seolah-olah aku tertantang. Tiba-tiba Mas Danang meraih kedua bahuku, mendorongku masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya kamar dengan badannya. Dia terus mendorongku hingga aku jatuh terlentang di tempat tidur. Dan tanpa aku sadari tubuhnya sudah mengungkungku dengan bertumpu pada kedua tangannya. Kupejamkan mata tak berani menatapnya. Diana, bantu ibu masak di dap. Terdengar suara ibu dibarengi suara pintu kamar yang terbuka. Refleks kudorong Mas Danang dari atasku dan aku segera duduk dan merapikan diriku. Maaf, ibu lupa kalau Diana sudah menikah. Harusnya ibu tadi mengetuk pintu, ucap ibu sambil meninggalkan kami. Aku dan Mas Danang saling berpandangan. Tiba-tiba rasa canggung menyergap dalam diriku. Lebih baik aku segera meninggalkan kakakku. Ibu, tunggu Diana. Ibu mau dibantu apa? Aku berteriak dan berlari mengejar ibu. Aku berjalan beriringan dengan ibu menuju ke dapur yang ada di lantai bawah. Maafin ibu ya, ibu gangguin kalian, ucap ibu saat kami sudah berada di dapur. Enggak kok bu, kami belum ngapa-ngapain kok. Tadi cuma ngetes, ucapku sekenanya. Perkataanku disambut oleh gelak tawa ibu. Beneran bu, kami belum ngapa-ngapain kok, ucapku meyakinkan. Iya, ibu percaya. Emang kalau melakukan itu pertama kali sakit ya bu? Tanyaku. Sakit itu pasti nak. Wajar namanya baru pertama kali. Tapi kalau dilakukan karena niat ibadah, maka akan dapat pahala, tutur ibu. Aku mengangguk mendengar nasihat dari ibu. Yang penting sama-sama sabar, insya Allah akan baik-baik saja, ucap ibu lagi. Hari ini ibu mau memasak oseng kangkung dan ayam rica-rica. Aku membantunya membersihkan kangkung-kangkung itu dan kemudian mencucinya. Kami asik memasak sambil bercanda. Kemudian dilanjutkan membersihkan perabotan bekas memasak. Hingga tidak terasa waktu sudah siang hari dan waktunya makan siang. Panggil kakakmu, ajak makan. Ibu mau panggil ayah, ucap ibu sambil berlalu mencari ayah. Sedangkan aku naik lagi ke atas.
Aku yakin Mas Danang pasti sedang asik di kamarnya lagi. Mas, ayo makan siang, ucapku sambil membuka pintu kamarnya. Kali ini aku enggan masuk ke dalam sana. Aku malu dengan ulahku sendiri menciumnya tadi pagi. Mas Danang menoleh dan menatapku. Sudah matang masaknya? Tanyanya. Ku jawab pertanyaannya dengan anggukan. Ayo, ajakku. Kemarilah, masa ngajak suaminya sambil berdiri di depan pintu gitu, ucapnya. Aku menurut dan datang padanya. Ayo, ajakku lagi sambil mengulurkan tangan. Mas Danang menyambut tanganku, tapi bukannya bangkit dari duduk, malah menarikku dalam pangkuannya. Mas, pekiku kaget. Kamu tidak ingin merasakan seperti tadi pagi? Tanyanya sambil menatap dalam ke arahku. Entah apa yang aku pikirkan, mendengar pertanyaan, aku malah memejamkan mataku dengan pasrah. Sedetik kemudian, aku merasakan sesuatu yang hangat dan lembut menyentuh bibirku. Aku merasa badanku seperti dihinggapi oleh jutaan kupu-kupu, dan otakku tidak bekerja dengan baik. Entahlah, sepertinya tiba-tiba otak itu pergi meninggalkanku berduaan saja dengan Mas Danang. Diana, suara lembut dari lelaki yang tengah memeluk itu menarikku kembali ke alam nyata. Perlahan kubuka mataku. Bernapas bisik Mas Danang. Hah? Aku masih bengong. Bernapaslah, ucapnya lagi. Aku segera menghirup napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku yang seperti kosong. Sepertinya benar kata Vivian, orang berciuman bisa lupa bernapas. Setelah puas bernapas, aku segera bangun dari pangkuan Mas Danang, dan dengan linglung keluar dari kamar kakakku. Ayo kita makan, ucap Mas Danang. Dia meraih tanganku dan menggenggamnya. Kami berjalan beriringan turun dari lantai 2 menuju dapur. Selepas Isya, ku tata tempat tidurku dan menempatkan guling di tengah-tengah ranjang. Itu adalah batasan antara aku dan Mas Danang. Pokoknya dia tidak boleh mendekatiku atau memelukku saat tidur bersama. Kenapa gulingnya masih ditaruh di tengah ranjang sih? Tanya Mas Danang. Lah kan, emang begitu peraturannya, jawabku. Tapi kan, tadi pagi kita sudah... Itu pagi, sekarang udah malam, pokoknya tidurnya begini. Cepat kupotong perkataan Mas Danang. Aku tidak mau dia membahas apa yang kami lakukan tadi pagi. Itu membuatku malu. Segera kurebahkan diri di sisi ranjang dan memunggungi sisi di mana Mas Danang akan tidur. Tak lama, Mas Danang ikutan tidur di sebelahku. Kalau tidur tidak boleh memunggungi suami loh. Dia mulai ceramah lagi kan. Daripada mendengarkan dia bicara panjang lebar, lebih baik aku segera mengikuti perintahnya. Tidak memunggungi suami. Aku merubah posisi menjadi telentang. Tapi kenapa rasanya tidak nyaman begini? Ku ganti posisi menghadap padanya. Mas Danang juga menghadap padaku. Kepalanya beralaskan tangannya yang ditekuk. Kenapa dia jadi begitu menawan dengan posisi seperti itu? Aku segera berganti posisi menjadi duduk. Mas, mana handphone kamu? Tadi kan aku belum jadi lihat media sosialmu. Aku berkata untuk menghilangkan suasana canggung ini. Mau lihat apa sih? Kok penasaran banget kayaknya? Aku pernah lihat kamu ganjen sama cewek di kolom komentar. Kasih emosian sok imut. Aku mau lihat di pesan pribadi. Jangan sampai kamu tebar pesona di sana. Nanti kamu malah cemburu lagi. Mas Danang menolak memberikan smartphone miliknya. Kalau nggak boleh lihat, jangan tidur di sini, ancamku. Akhirnya Mas Danang bangun dan mengambil smartphone miliknya yang ada di atas meja belajarku. Nih, tapi jangan salah sangka soal apapun yang ada di dalam sana. Mas hanya milikmu seorang.
ucapnya sambil menyodorkan benda pipih itu. Setelah handphone itu ada di dalam genggamanku, segera aku buka dan aku mulai membuka pesan pribadi yang ada di media sosialnya. Autor, segera lanjut dong cerbungnya. Pesan dari akun bernama Mama Muda. Ini pasti emak baru beranak satu. Hai, aku Michelle. Save nomorku dong, 0856 ... Pesan dari akun Michelle, sayang kamu. Aku patah hati atas pernikahanmu. Pesan dari Baby Pinky. Aku tahu kamu sudah menikah, tapi kuharap kau selalu ada untukku, seperti biasanya. Meskipun di dunia maya, aku rela menjadi yang kedua. Aku hanya butuh teman berbagi dan sahabat yang memberi nasihat. Tetaplah selalu bersamaku dalam hayalanku, dalam dunia impianku. Pesan dari akun Putri Salju. Akun ini kuperkirakan mungkin hanya akun fake, tapi kenapa bahasanya sampai seperti ini? Dengan penasaran, ku scroll semua pesan mereka. Obrolan mereka begitu insen dan dekat. Mas Danang selalu memberi motivasi, nasihat, dan kadang gurauan pada akun itu. Dia nampaknya juga sangat bahagia mendapatkan balasan dari Mas Danang. Ini siapa? Tanyaku sambil memperlihatkan layar datar itu padanya. Mas Danang fokus memerhatikan. Oh, itu pembaca juga, jawab Mas Danang santai. Kenapa kalian begitu dekat? Nggak dekat, Di. Mas Danang hanya mensupport dia aja. Dulu awal-awalnya dia galau dan seperti depresi gitu. Tapi dia seperti suka sama Mas Danang. Blokir dia sekarang juga, aku nggak suka. Jangan begitu Diana. Mas Danang tidak mengenalnya dan dia juga nggak tahu Mas Danang ini. Biarin aja sih, kenapa harus diblokir? Karena aku nggak suka. Diana nggak suka berbagi apapun yang Diana miliki dengan siapapun. Apalagi itu kamu, Mas. Tidak akan ada yang berbagi, Di. Blokir, pekiku sambil menyodorkan smartphone itu padanya. Mas Danang nggak mau, tolaknya. Tidak semua hal yang kamu mau, Mas Danang akan turuti. Apalagi hanya hal sepele seperti ini. Di waktu yang akan datang, hal seperti ini akan sering terjadi karena memang Mas Danang bekerja berhubungan dengan banyak orang. Hatiku bergemuruh, aku dongkol padanya. Suruh blokir satu orang saja nggak bisa. Kenapa sih? Aku makin curiga padanya. Pergi dari kamar ini, usirku. Diana, pergi. Kudorong tubuh suamiku itu menuju pintu keluar. Kubuka pintu kamarku, kemudian aku dorong Mas Danang keluar dari kamarku. Terdengar langkah kaki Mas Danang menjauh, sepertinya pergi ke kamarnya. Dia tidak membujukku, dia malah beneran pergi ke kamarnya. Dasar laki-laki tidak peka, apa dia tidak tahu kalau wanita selalu berkata kebalikannya? Saat ia berkata pergi, maka sebenarnya ia ingin orang yang diusir itu tetap tinggal. Jika berkata aku baik-baik saja, artinya aku sedang tidak baik-baik saja. Jika berkata aku tidak mau, artinya aku mau. Awas kau, Mas, jangan harap kamu bisa tidur lagi denganku, ucapku dengan kesal. Aku berlalu menuju ranjang dan memukuli bantal yang semalam dipakai tidur Mas Danang untuk meluapkan emosiku. Bersambung.